apa kabar? Semoga kamu semua baik-baik saja di sana ya. Ya, pilih kartu, temanya adalah apa potensi terpendam di diri kamu ya. Silakan pause dulu videonya, relax, santai. Kemudian pilih ya, pilih satu, pilih dua boleh, pilih semuanya juga boleh ya. Ikuti saja intuisi kamu. Ya, kemungkinan di situ ada pesan buat kamu ya. Ya, kita mulai dari pile pertama, dari kiri ya, seperti biasa. Ya, buat kamu yang pilih pile nomor 1, apa potensi terpendam ya di diri kamu? Di sini terlihat kamu memiliki ada satu sifat ragu-ragu ya dalam mengambil satu keputusan di sini, bimbang, dan ya sesungguhnya kamu di sini dikatakan kamu memiliki kemampuan untuk bisa mewujudkan apapun sebenarnya ya yang kamu ingin wujudkan di sini. Cuma di sini masalahnya kamu terkadang tidak mengkomunikasikannya dulu gitu ya, bisa dengan keluarga gitu, bisa dengan rekan bisnis misalkan gitu ya, kalau memang kamu ingin bekerja sama gitu, atau dengan pasangan gitu. Intinya di sini jika kamu memiliki satu rencana, planning gitu ya, kamu segala sesuatunya tidak mencari dulu pendapat atau saran dari pihak lain gitu. Di sini ini yang membuat kamu sering menemukan satu persoalan atau permasalahan atau kegagalan gitu loh. Nah, di sini yang harus diperbaiki di diri kamu adalah ya, kamu diminta untuk jangan merasa diri kamu sudah paling bisa, jangan merasa diri kamu sudah paling mampu gitu ya. Tidak ada salahnya gitu misalkan kamu ingin punya usaha atau merencanakan sesuatu ya, intinya gitu. Alangkah baiknya kamu minta saran dan pendapat kepada orang-orang yang memang ahli di bidangnya gitu. Seperti misalkan kamu ingin buka usaha bengkel sepeda motor gitu ya, tidak ada salahnya kamu minta saran dan pendapat atau nasihat dari mereka yang sudah lama menjalankan atau berkecimpung di bidang tersebut atau usaha bengkel sepeda motor gitu ya. Nah, di sini ada kemungkinan gitu ya buat kamu yang pilih file nomor 1. Ya, kamu di sini juga diingatkan gitu untuk memperbaiki sisi spiritual kamu ya, rohani kamu gitu. Karena di sini terlihat kamu cukup jika menginginkan sesuatu cukup ambisius juga gitu ya, agresif gitu. Itu bagus gitu ya. Cuman di sini kalau tidak dikontrol gitu kan akhirnya terkesan ceroboh gitu ya. Makanya di sini yang membuat kamu tuh sering menemukan masalah gitu. Karena terlalu berambisi, terlalu semangat, karena memang segala hal yang berlebihan itu tidak bagus. Orang bersemangat itu bagus, tapi kalau misalkan berlebihan justru akan membuat kamu melupakan membuat kamu lupa ya, maksudnya membuat kamu lupa mengantisipasi hal-hal yang bisa memicu atau menimbulkan suatu masalah gitu. Nah, di sini untuk bisa istilah kata potensi kamu yang terpendam ini bisa terrealisasikan atau dapat dimanifestasikan gitu ya,
hal-hal yang menutup atau menghalangi potensi kamu ini uh, bisa diwujudkan atau berkembang, yaitu salah satunya kamu di sini untuk memperhatikan sisi spiritual kamu, ya. Uh, karena kalau misalkan sisi spiritual kamu di sini dapat diperbaiki gitu ya, nanti kamu memiliki satu kemampuan atau satu kekuatan untuk bisa mengendalikan sisi apa namanya ya, emosi bisa gitu ya, atau hal-hal yang memang di diri kamu ini yang memang susah dikontrol gitu, sesuatu energi yang begitu besar gitu ya. Nah, energi yang besar ini kalau tidak dikontrol dengan baik ya, dia bisa justru menjadi malapetaka gitu buat kamu sendiri. Nah, makanya energi besar yang kamu miliki di sini harus dikontrol dengan spiritual, memperbaiki spiritual kamu ya. Caranya bisa dengan ya banyak ya, kamu memperbaiki hubungan kamu dengan Tuhan misalnya gitu ya, sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kamu masing-masing di sini. Meminta nasihat guru spiritual kamu, guru pembimbing kamu gitu, atau mendengarkan saran dan nasihat dari orang-orang yang memang berilmu gitu ya, sehingga mampu memberikan kamu pencerahan, memberikan kamu kekuatan, kesadaran gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, dengan begitu kamu di sini nanti bisa mengontrol diri kamu ya, emosi kamu bisa menyeimbangkan pikiran dan perasaan gitu, tidak emosional, kemudian tidak tidak egois gitu ya. Intinya kamu bisa menstabilkan energi yang ada dalam diri kamu ini. Nah, kemudian kalau misalkan kamu gitu memiliki banyak planning, memiliki banyak rencana atau keinginan gitu, di sini diminta kamu coba rinci satu persatu. Kamu bikin list gitu ya. Supaya apa? Kemudian kamu setelah bikin list, kamu prioritaskan mana kira-kira yang ingin kamu wujudkan dulu atau yang lebih utama gitu. Supaya apa? Supaya kamu fokus gitu. Nggak bisa gitu misalkan dalam satu waktu gitu, untuk sekian rencana misalkan bisa kamu wujudkan, bisa kamu realisasikan gitu. Justru nanti hasilnya tidak maksimal. Nah, di sini diingatkan seperti itu. Coba kamu bikin list apa saja yang kiranya ingin kamu wujudkan atau ingin kamu realisasikan ya. Kalau sudah, kamu urutkan mana kira-kira yang paling utama atau yang diprioritaskan dulu. Kamu usahakan untuk mewujudkannya dulu gitu. Nah, di sini selain masalah spiritual gitu ya, yang menjadi kendala yang berikutnya yaitu kamu harus bisa melawan ketakutan yang ada dalam diri kamu gitu ya. Ketakutan gagal bisa ya, di sini macam-macam ketakutan gitu. Nah, energi negatif ini juga kenapa itu muncul di dalam diri kamu, yaitu tadi ada hubungannya dengan dimana kamu memang harus memperbaiki sisi spiritual kamu. Karena kamu ya yang pilih file nomor 1, sepertinya terlihat kamu itu sosok orang yang memang memiliki energi yang cukup besar gitu, berapi-api. Mungkin kebanyakan yang pilih file 1 ini berelemen api ya, ada kemungkinan seperti itu gitu, Aries, Leo, Sagittarius gitu. Di sini harus dikendalikan, benar-benar harus dikendalikan dengan spiritual, dengan yoga bisa, meditasi atau apapun ya. Bebas kamu memilih jalan yang seperti apa, intinya kamu benahi dulu sisi spiritual kamu supaya kamu bisa stabil ketika kamu menghadapi banyak pilihan gitu. Kamu di sini bisa ya mengikuti intuisi kamu, makanya perbaiki spiritual kamu, kemudian pertajam lagi intuisi kamu, dan coba dengarkan saran dan nasihat dari orang yang lebih tua, orang yang lebih berpengalaman gitu ya.
jangan keras kepala gitu. uh, atau juga dengarkan saran dan nasihat dari guru spiritual kamu misalkan ya, sehingga kamu bisa bisa melihat segala sesuatunya dengan jernih gitu. Intuisi kamu juga menjadi lebih tajam, sehingga kamu tidak terjebak antara benar salah, untung rugi, ya tidak terjebak dengan bermacam-macam pilihan intinya gitu ya. Dan kamu juga tidak menjadi merasa kebingungan lagi gitu ketika kamu harus menentukan suatu keputusan gitu, dan kamu memiliki kemampuan untuk bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Misalkan kamu mau menjalin kerjasama gitu ya dengan orang lain gitu, kamu bisa dengan mudah gitu ya, dapat dipercaya. Kemudian ya intinya apapun yang ingin kamu wujudkan di sini gitu ya, kalau kamu sudah bisa menstabilkan sisi spiritual kamu ini, kemudian mempertajam intuisi kamu, kamu bisa melihat sesuatunya dengan jelas. Intinya seperti itu. Misalkan kamu yang kepingin melakukan kerjasama dengan partner bisnis gitu ya, atau usaha gitu, kamu bisa dengan mudah untuk melobi istilahnya gitu, untuk merealisasikan ide-ide kamu gitu, kemudian mewujudkannya menjadi nyata gitu. Nah, kamu juga kalau sudah istilahnya settle ya spiritual kamu itu, intuisi kamu, kamu di sini dengan sendirinya kamu bisa menyingkirkan ketakutan-ketakutan kamu itu. Takut gagal, misalkan takut ini, takut itu gitu. Banyak macam ketakutan gitu. Takut ada masalah, takut rugi, misalkan apapun itu ya. Jadi inti dari masalah kamu di sini adalah ya, supaya potensi yang terpendam di dalam diri kamu itu bisa 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 diwujudkan, bisa dimanifestasikan menjadi nyata gitu kan. Hal-hal yang ngeblok gitu kan, yaitu tadi spiritual di diri kamu yang harus diperbaiki, kemudian intuisi. Nah, kalau spiritual dan intuisi kamu di sini sudah bisa istilahnya sudah bisa diperbaiki. Nah, kamu di sini sejatinya gitu ya, mampu menjadi seseorang yang stabil ya, benar-benar memiliki sejuta ide atau kreativitas. Kamu sejatinya memiliki sejuta ide dan kreativitas di sini gitu ya. Cuma di sini karena banyak ketakutan-ketakutan di dalam diri kamu gitu, yaitu tadi seperti takut gagal lah, takut bermasalah lah, takut rugi lah misalkan. Ada kemungkinan juga kamu yang pilih file nomor 1 di sini pernah mengalami kegagalan dalam bisnis, usaha gitu. Jadi kesuksesan yang seharusnya sudah ada di genggaman kamu di sini gitu, itu yang ngeblok gitu ya, yang menutup, yang menghalangi. Itu bukan kalau dari kartunya gitu ya, kalau dari sisi katakanlah kecerdasan, kepandaian gitu ya, kamu sesungguhnya sudah ada gitu di situ gitu ya, istilahnya sudah memiliki gitu. Nah, cuman kepandaian dan kecerdasan di sini yang kamu miliki ternyata tidak cukup gitu ya untuk membuat kamu bisa mewujudkan nyata gitu ya potensi yang ada di dalam diri kamu tadi. Kamu karena di sini terlihat orang yang kreatif, punya banyak ide, punya semangat gitu ya. Cuma di sini diblok, terblokir istilahnya, terblokir oleh ya ini tadi, sisi spiritual kamu di sini ditegur, yang harus diperbaiki. Karena kamu sejatinya memang memiliki energi yang menggebu-gebu yang begitu besar gitu, sehingga ketika ini tidak dikendalikan oleh sisi spiritual yang bagus, kamu di sini yang kewalahan mengambil keputusan dengan tergesa-gesa seperti itu. Nah, akhirnya timbullah satu masalah. Nah, hal itu ada kemungkinan sering terjadi di diri kamu, sehingga
semakin membuat potensi atau kemampuan yang sesungguhnya di diri kamu itu semakin terkunci gitu. Nah, makanya sumber masalah ya yang harus kamu perhatikan di sini, pertama ya sisi spiritual kamu ya. Kedua, dengarkan saran dan nasihat dari orang yang lebih paham gitu ya tentang spiritual, bisa dengarkan saran mereka gitu ya, atau guru spiritual kamu atau orang tua kamu juga bisa di sini. Mungkin selama ini kamu tidak menghiraukan gitu ya saran nasihat dari beliau-beliau ini ya. Kemudian yang ketiga yang harus kamu perbaiki adalah jangan kamu pendam sendiri gitu. Maksudnya gini, buat kamu yang sudah punya pasangan, kalau kamu mempunyai satu rencana apapun gitu, cobalah komunikasikan dengan mereka. Karena kamu tidak pernah tahu, kemungkinan mereka memiliki solusi yang tidak pernah kamu sangka-sangka, yang tidak pernah kamu pikirkan gitu. Jadi ada indikasi jangan menganggap remeh gitu ya. Jangan menganggap remeh orang lain gitu. Bisa itu pasangan, bisa itu orang tua, bisa itu keluarga, bisa siapa saja. Intinya kalau kamu mempunyai satu rencana gitu kan, tidak ada salahnya kamu minta saran atau pendapat atau komunikasikan rencana kamu itu dengan orang yang memang sekiranya mengerti gitu. Tidak tidak ada tidak apa maksudnya? Tidak ada salahnya gitu. Misalkan istri saya mana ngerti gini-gini, suami saya mana ngerti. Nggak ada salahnya. Kamu kan tidak tahu gitu. Misalkan orang yang kamu anggap remeh itu ternyata eh, memiliki rekan, teman, saudara atau siapa gitu, atau kenalan yang memang ahli di bidang tertentu gitu. Misalkan kamu ingin membuka bisnis atau usaha bengkel sepeda motor contohnya gitu. Ya kamu nggak ada salahnya gitu. Minta saran dan pendapat sama mereka mungkin yang sudah lama menjalankan usaha ini gitu. Dan gak ada salahnya juga gitu kamu mau komunikasikan dengan keluarga, dengan pasangan, dengan saudara, dengan siapa saja gitu. Karena kan kamu tidak tahu gitu. Kalau diantara mereka ini ada yang memiliki jawaban yang selama ini kamu cari, misalkan seperti itu. Intinya di sini diingatkan komunikasikan rencana-rencana kamu, ya. Pertimbangkan saran dan nasihat dari orang lain. Saran tentang rencana kamu, saran tentang spiritual gitu. Nah, kalau ini sudah kamu bisa realisasikan, kamu nanti akan memiliki satu kekuatan baru ya. Kamu bisa menyingkirkan dengan mudah ketakutan-ketakutan kamu di sini. Jadi yang paling fundamental gitu ya, buat kamu yang pilih file nomor 1, yang paling inti ya istilahnya yang harus diperhatikan, sisi spiritual kamu, intuisi kamu, kemudian baru cara kamu berkomunikasi dengan orang lain ya. Nah, ini kartunya mengatakan kalau kamu bisa merealisasikan, kamu benar-benar akan dengan mudah bisa mewujudkan apapun gitu yang ingin kamu wujudkan. Mau itu dalam aspek asmara, usaha, pekerjaan gitu. Kenapa? Karena di dalam diri kamu ini sejatinya memiliki energi yang begitu besar, cukup memiliki kecerdasan, ya, keterampilan. Cuma di sini karena sisi spiritual kamu tidak diperhatikan, semua itu jadi tidak terkontrol, tidak terkendali gitu. Kamu mengambil keputusan terburu-buru, tergesa-gesa dengan emosi, hawa nafsu segala macam. Dan kamu juga tidak mau terbuka dengan orang lain gitu. Segala sesuatu kamu pendam sendiri. Nah, akhirnya ketika kamu menemukan masalah, justru kamu disalahkan. Kenapa nggak bilang gini-gini nih? Nah, kira-kira seperti itu gitu. Nah, itu akhirnya membentuk rasa ketakutan di dalam diri kamu, takut untuk mencoba lagi. Intinya yaitu tadi, saya ulang lagi,
ngeblok gitu ya, ngeblokir. Yang sejatinya kamu memiliki kecerdasan, punya keterampilan, punya semangat gitu ya, pantang mundur ada gitu. Nah itu ya, jadi kalau misalkan itu sudah terrealisasi, bagian-bagian atau inti-inti masalah di dalam diri kamu sudah diperbaiki, kamu di sini akan mendapatkan banyak kesempatan, banyak peluang. Dan kamu singkirkan musuh terbesar kamu di sini juga adalah salah satunya ketakutan diri kamu sendiri. Dan ada kemungkinan di sini ya buat kamu yang pilih file nomor 1 ini. Selain potensi kamu yang luar biasa ini ya, memiliki semangat yang besar juga, kreativitasnya juga cukup bagus, mempunyai sejuta ide intinya gitu. Nah di sini terlihat potensi terpendam kamu, yaitu kamu di sini bakat ya menjadi seperti orang yang bekerja di bidang hukum ya, bisa itu pengacara, bisa itu motivator bisa di sini, psikolog bisa gitu, karena ini semuanya berhubungan dengan komunikasi ya, intinya gitu. Komunikasi, kamu pandai istilahnya kemampuan dalam berkomunikasi intinya gitu, kepada banyak orang seperti itu. Jadi contoh nih, misal kamu ngelobi satu bisnis atau kerjasama, di sini kamu pandai gitu meyakinkan partner bisnis kamu atau calon rekan kerja kamu gitu. Nah itu bakat kamu yang terpendam selama ini gitu, yang mungkin kamu tidak sadari gitu. Nah jadi saya coba buat kesimpulan ya, biar kamu gak bingung. Potensi yang ada atau potensi yang terpendam di diri kamu adalah suatu potensi yang bagus, dimana potensi ini bisa membawa kamu ke dalam kesuksesan ya. Salah satunya kamu di sini sesungguhnya memiliki kemampuan atau bakat mewujudkan apapun yang kamu ingin wujudkan, karena kamu memiliki sejuta ide, orangnya cukup kreatif, mempunyai semangat yang tinggi. Nah bidang hukum kamu bagus, misalkan kayak pengacara, psikolog, kemudian healer juga bisa di sini, kemudian motivator ya, apalagi ya, konsultan gitu. Nah seperti itu, bakat kamu atau potensi kamu bisa tersalurkan ke sana, dan tidak menutup kemungkinan di bidang-bidang yang lain, karena memang di sini kamu memiliki imajinasi yang tinggi gitu ya, ide kreatif, mempunyai banyak ide kreatif, semangatnya juga besar. Nah singkirkan ketakutan kamu, pokoknya intinya untuk supaya potensi kamu ini bisa termanifestasikan gitu ya. Perhatikan spiritual kamu mulai dari sekarang ya. Sisi spiritual kamu diperbaiki, diperhatikan betul-betul. Dekatkan, perbaiki hubungan kamu dengan Tuhan, minta saran dan nasihat dari guru spiritual atau orang-orang yang berilmu gitu ya. Kemudian pertajam lagi intuisi kamu ya. Singkirkan ketakutan, kegagalan yang kemarin, ambil saja pelajarannya ya. Jangan terus kamu ingat-ingat. Percaya diri, yakinlah akan kemampuan kamu. Saya yakin
bagi kamu yang pilih pile nomor 1. Kalau kamu sudah bisa, ya, sisi spiritual kamu sudah matang, intuisi kamu sudah bagus, kamu akan bisa dengan mudah menghadapi apapun yang merintangi kamu di kedepannya nanti. Oke, semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat ya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf ya. Terima kasih sudah menyimak. Salam damai. Dah. Ya, buat kamu yang pilih pile nomor 2, apa potensi yang terpendam dalam diri kamu ya? Di sini terlihat sesungguhnya kamu memiliki satu bakat, sebagai pemimpin. Karena kamu di sini ya, memiliki satu keterampilan atau kemampuan ya dalam mengambil satu keputusan dengan tepat gitu. Jadi kamu bisa dikatakan sosok manajer yang handal. Kamu memiliki intinya kamu bisa merubah satu keadaan menjadi lebih baik dan lebih teratur gitu. Cepat, kamu tipe pengambil keputusan yang cepat dan tepat gitu. Itu bakat kamu yang terpendam sesungguhnya gitu. Nah, apa sih yang membuat potensi kamu di sini terblokir gitu ya, istilah kata gitu. Jadi masalahnya di sini ya maaf ya, saya harus sampaikan ini. Ada beberapa di antara kamu di sini ya kamu memiliki satu sifat gitu ya, cukup keras kepala gitu ya, susah diajak berkompromi gitu ya. Tidak mau mendengarkan saran dan nasihat dari orang lain juga gitu, keras kepala ya intinya begitu, dan cukup egois ya. Ini beberapa hal yang harus kamu perhatikan gitu ya. Dan ya kamu di sini juga suka berimajinasi, suka berangan-angan gitu ya. Suka mengandai-andai, kira-kira seperti itu gitu. Tapi sejatinya memang ya di sini lebih ke masalah pikiran dan perasaan kamu yang harus diperhatikan. Kamu harus bisa menstabilkan pikiran dan hati gitu ya. Jangan sampai gini, kalau bahagia terlalu berlebihan bahagianya, jangan. Sedih juga terlalu sedih gitu. Nah makanya di sini seimbangkan gitu antara pikiran dan hati atau perasaan gitu. Dan beberapa hal yang membuat potensi kamu ini terblokir di sini juga terlihat. Ada beberapa di antara kamu di sini yang sudah larut atau melekat dengan kenyamanan gitu ya, sudah merasa berada di zona nyaman, segala sesuatu sudah ada gitu, mau ngapain lagi gitu ya, segala sesuatu sudah punya. Nah inilah kenyamanan seseorang ya, atau kondisi yang nyaman itu benar-benar memang sangat mematikan bakat seseorang itu atau potensi seseorang itu bisa diwujudkan atau bisa keluar gitu ya. Ya di sini disimbolkan gitu ya oleh sang ratu gitu ya. Ini adalah satu simbol di mana seseorang itu memang
merasa sudah nyaman dengan kondisinya gitu. Segala sesuatu sudah dimiliki, materi, jabatan, apapun gitu ya. Nah, tapi ada satu ketidakpuasan gitu, ada satu rasa ada yang kurang gitu. Nah, di sini jangan kamu jangan kamu lawan perasaan itu, jangan kamu tutupin gitu. Itu pertanda memang ada sesuatu yang harus kamu lakukan gitu ya. Sesuatu atau kondisi yang nyaman pun kalau monoton gitu ya, begitu-begitu saja gitu, pasti lama-lama ada satu kejenuhan gitu. Karena kamu di sini juga sejatinya menginginkan perubahan gitu, ada sesuatu yang baru yang bisa kamu lakukan gitu ya. Istilahnya tidak membuang waktu secara percuma, intinya begitu di sini. Ya kamu ya bisa jadi kamu ketika mengklik video ini bisa dikatakan kondisi kamu memang sudah sampai di tahap akhir kejenuhan, bisa gitu ya, lepas segala sesuatu sudah settle gitu ya, materi ada, jabatan bagus, misalkan usaha juga sudah ada, segalanya sudah ada gitu, tapi kamu di sini merasa butuh sesuatu yang lebih gitu, atau masih ada sesuatu yang kurang gitu. Ya di sini memang kamu memiliki satu bakat yang sudah saya sebutkan tadi gitu ya. Kamu memiliki memiliki satu bakat pengambil keputusan yang tepat, kemudian kamu pandai gitu ya mengubah satu keadaan yang tadinya mungkin tidak teratur, atau kondisi atau keadaan yang semrawut gitu. Kamu bisa membuat keadaan tersebut menjadi lebih tertib, lebih teratur gitu, dengan kemampuan manajerial kamu gitu. Kamu punya skill yang cukup bagus gitu dalam hal memanage banyak hal gitu. Nah, di sini kamu menginginkan satu perubahan. Kamu ingin lebih, istilah kata gitu ya. Kamu ingin pencapaian-pencapaian yang lebih. Nah, di sini harus ada beberapa hal yang harus kamu perbaharui di sini. Ya kamu harus memperbaharui untuk membuat satu rencana-rencana yang lebih matang lagi ya untuk kedepannya gitu. Karena kan gini ya, roda kehidupan itu kan terus berputar, dunia persaingan itu pun terus terjadi gitu ya. Kalau kamu cepat merasa puas, cepat merasa cukup dengan apa yang sudah ada gitu, bukan tidak mungkin gitu, akhirnya kamu nanti tergilas, istilah kata gitu ya, tergilas atau tersalib dengan yang lain gitu kan. Nah, jadi memang kamu di sini menyadari hal itu gitu. Jadi kamu butuh satu untuk mengembangkan lagi kalau misalkan bicara usaha gitu, atau mengembangkan kemampuan kamu juga di sini gitu. Untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih gitu dari yang sudah ada gitu sih. Nah, di sini yang harus kamu perhatikan ya, ada indikasi gitu ya, kamu yang pilih file nomor 2, tidak semuanya, tapi ada beberapa di sini terlihat cukup bisa dikatakan royal gitu ya, atau boros di sini. Mungkin suka party-party gitu ya, suka hangout, ya intinya melakukan sesuatu hal untuk hiburan gitu, untuk bersenang-senang gitu kan. Nah, di sini harus dikurang-kurangi ya. Jangan sampai kamu nanti di kedepannya gitu ya menemukan satu penyesalan gitu. Jangan terlalu mengikuti hawa nafsu kamu gitu. Meskipun kamu punya segala-galanya gitu, tapi kalau hal itu terus kamu lakukan, bukan tidak mungkin gitu, itu akan membawa kamu ke dalam satu kondisi yang merugikan kamu sendiri nantinya gitu ya. Nah, di sini ya kamu intinya gini ya, supaya potensi yang ada dalam diri kamu itu terus berkembang ya,
dan bisa direalisasikan. Ya, yang pertama kamu harus melakukan perubahan-perubahan penting di dalam diri kamu. Ya, kamu susun rencana dengan lebih matang lagi. Kira-kira kalau kamu pengusaha istilahnya gitu ya, bikin strategi yang lebih baik lagi supaya usaha kamu ini berkembang gitu. Jika kamu misalkan karyawan, ya kamu harus merencanakan susun rencana lebih matang lagi supaya kamu dapatkan promosi jabatan misalkan seperti itu. Nah, karena kamu sejatinya di sini kamu memiliki bakat menjadi leader gitu, seorang manajerial yang bagus gitu. Nah, jangan kenyamanan atau zona nyaman yang sudah kamu miliki saat ini membuat potensi kamu itu terblokir ya. Dan di sini kamu harus berani mengambil satu keputusan gitu. Meskipun misalkan ya karena kamu sudah berada di zona nyaman ya gitu kan. Kalau memang kamu ingin mengembangkan lagi potensi kamu, hal-hal yang ada di dalam diri kamu itu bisa bisa diwujudkan, ya kamu harus berani keluar dari zona nyaman kamu ini gitu loh. Kamu harus mengambil keputusan. Ya kalau kamu tetap tidak ada perubahan, kamu tetap sulit itu ya untuk melakukan perubahan-perubahan di diri kamu karena kamu sudah merasa nyaman gitu ya. Angan-angan kamu, keinginan-keinginan kamu yang gak akan pernah bisa terwujud. Bagaimana gitu kan, kalau cuma ingin-ingin tapi tanpa adanya tindakan, tanpa adanya action, bagaimana? Nah, di sini kendala yang harus kamu hadapi adalah jiwa hura-hura kamu gitu ya. Ya mungkin di sini yang harus kamu perbaiki ya. Kurang-kurangin keras kepalanya kamu, kurang-kurangin ego kamu ya. Jangan menyepelekan saran dan nasihat dari orang, terutama orang tua gitu ya. Kamu harus bertindak adil, bersikap adil sama diri kamu sendiri, bersikap adil sama orang lain gitu. Dan kalau misalkan ya tidak ada salahnya gitu ya, kamu minta saran dan nasihat dari orang-orang yang berpengaruh gitu ya dalam hidup kamu. Bisa orang tua, sahabat, bisa siapa saja di sini. Jadi kestabilan, keseimbangan itu juga penting buat kamu di sini. Jangan kalau ada masalah sedikit hura-hura, kalau ada masalah sedikit lari gitu. Ya karena ini tadi kamu sudah terbiasa dengan satu kenyamanan gitu ya, di sini terlihat digambarkan oleh sang ratu gitu. Padahal sejatinya di diri kamu itu memiliki bakat menjadi seorang leader yang bagus. Ya karena kamu punya skill di situ, skill alami kamu gitu ya. Tipe orang pengambil keputusan yang tepat gitu. Kamu bisa mengubah satu keadaan menjadi lebih teratur, lebih tertib. Cuma kekurangan kamu di sini ini, kamu suka happy gitu, sepertinya di sini gitu ya. Dan kamu cukup sensitif juga gitu. Nah, makanya di sini diingatkan, seimbangkan pikiran dan hati kamu juga di sini. Kamu harus segera berani mengambil keputusan, berani meninggalkan zona nyaman kamu gitu kan, supaya kamu bisa berkembang, potensi kamu itu bisa keluar gitu. Ya kamu bisa di sini mungkin dengan cara untuk mengatasi sifat keras kepala kamu, misalkan ego kamu. Ya kamu bisa mulai dengan melalui healing, mungkin bisa ke psikolog gitu ya. Orang psikolog itu bukan berarti kamu gila, tidak gitu. Mereka ini membantu seseorang itu memiliki satu kesadaran untuk bisa istilahnya ya,
memperbaiki ya sisi-sisi kejiwaan yang kurang sehat gitu. Karena kan kalau misalkan sensitif, gampang tersinggung, gampang marah, kemudian susah gitu ya mendengarkan atau menerima saran dari orang lain, terus apalagi ego gitu, keras kepala. Ya, itu adalah semuanya merupakan tanda-tanda di mana jiwa kamu itu eh, kurang sehat gitu ya. Nah, suka berangan-angan, suka berimajinasi gitu. Banyak hal gitu. Nah, jadi secara garis besar kesimpulannya hampir sama ya dengan file nomor 1 gitu. Jadi yang ngeblok potensi yang terpendam dalam diri kamu yaitu masalah kejiwaan gitu. Kalau masalah kecerdasan, skill yang terpendam dalam diri kamu gitu ya, itu tidak ada masalah gitu, tapi terblokir oleh persoalan di jiwa kamu ini gitu. Ya, secara kesimpulan kamu harus berani bertindak tegas kepada diri kamu sendiri. Ya, keputusan ada di tangan kamu gitu. Setiap manusia pasti memiliki potensi yang luar biasa yang Tuhan berikan gitu kan, cuman memang potensi ini banyak terblokir oleh beberapa hal gitu. Kalau misalkan di diri manusia itu memiliki masalah mental, jiwa, rohani, itu bukan tidak mungkin gitu. Orang tersebut tidak mampu gitu atau tidak tahu caranya gitu ya untuk mengaplikasikan atau memanifestasikan bakatnya dia gitu. Karena dengan masalah-masalah tadi ya seperti kejiwaan, mental, kemudian rohani, spiritual gitu. Itu bisa menimbulkan seseorang itu jadi banyak takut, kemudian apalagi ya malas gitu ya untuk memulai, kemudian ya intinya kalau memiliki masalah kejiwaan bermasalah, mental bermasalah, spiritual bermasalah ya, potensi seseorang itu susah diwujudkan, intinya begitu ya, karena emosi tidak stabil lah, kemudian terlalu banyak berpikir negatif, terlalu banyak ketakutan-ketakutan dan lain-lain sebagainya seperti itu. Jadi kamu yang pilih file nomor 2 hampir sama ya secara garis besar dengan file nomor 1. Yang harus difokuskan, yang harus diperbaiki yaitu jiwa kamu. Ya, di sini kamu bisa dimulai dengan ke psikolog, healing, terapi, konsultasi, kira-kira seperti itu untuk membantu kamu ya mengatasi masalah keras kepala kamu, ego kamu, kemudian jiwa hura-hura kamu di sini, kemudian perasaan yang sensitif di diri kamu ya, gampang marah, gampang tersinggung, suka berprasangka buruk. Nah, ini harus ada perubahan-perubahan dengan cara yaitu tadi seperti yang sudah saya bilang. Ya, kamu bisa konseling, intinya begitu. Nah, dengan begitu kamu nanti mendapatkan pencerahan dan kamu akan mengalami satu perubahan besar di dalam diri kamu. Maaf ya, sempat terputus karena ada gangguan. Ya, semoga dapat dimengerti ya pesan di file nomor 2. Tapi saya coba buat kesimpulan ya atau ringkasan. Intinya kamu jangan terlena dengan kondisi nyaman kamu yang sekarang ya. Karena memang sejatinya kondisi nyaman atau zona nyaman itu benar-benar membunuh kreativitas seseorang. Karena sejatinya yang harus kamu sadari, kamu sesungguhnya memiliki bakat untuk menjadi pemimpin, bakat menjadi leader di sini. Nah, ada satu keinginan kamu ingin melakukan pembaharuan, perubahan gitu,
melakukan sesuatu yang lebih gitu ya, untuk meraih satu prestasi di dalam hidup kamu di sini. Tapi di sini masih ada rasa berat itu ya, meninggalkan kondisi nyaman kamu. Ya, keputusan memang ada di tangan kamu gitu, tapi akan sangat disayangkan gitu ya. Dimana kamu memiliki segala hal yang dibutuhkan untuk maju. Misalkan ya, secara materi mendukung, secara kemampuan mendukung gitu. Tapi di sini kamu kurang memiliki semangat gitu ya. Karena di sini ada perasaan merasa gue sudah cukup, gue ini gitu. Tapi setelah kamu mengklik video ini, itu pertanda kamu sudah berada di titik akhir gitu. Kamu sudah merasa bosan dan intinya kepingin sesuatu tantangan baru, perubahan baru di dalam hidup kamu. Nah, makanya di sini yang harus kamu rubah pertama ya, saya sarankan gitu ya. Kalau dari kartunya kamu diminta untuk ya melakukan counseling, healing. Karena di jiwa kamu ini bisa dikatakan kurang sehat. Itu pertama. Nah, yang kedua, coba kamu rubah ya pergaulan kamu. Jangan kamu berteman dengan orang-orang yang suka happy-happy atau hura-hura. Nggak ada salahnya gitu, nggak salah gitu. Misal kamu sesekali gitu menghibur diri kamu gitu ya, hang out sama teman apa gitu. Tapi kalau misalkan di sini terlalu sering gitu ya, tidak pakai aturan gitu, itu sudah tidak sehat lagi nantinya buat kamu gitu loh. Jadi cobalah rubahlah pertemanan kamu, bertemanlah dengan orang-orang yang memang memiliki kebiasaan yang positif gitu ya, supaya kamu nanti juga tertular positif gitu. Kemudian obati jiwa kamu, sembuhkan jiwa kamu. Nah, kalau dua hal ini sudah kamu lakukan atau kamu realisasikan ya, kamu nanti akan menjadi seseorang yang tegas. Potensi di dalam diri kamu bisa diwujudkan secara nyata. Kamu berani mengambil keputusan, tegas dalam mengambil keputusan gitu ya. Nah, dengan begitu kamu bisa menemukan kembali semangat hidup kamu gitu. Jadi secara garis besar masalah kamu, jiwa kamu harus diobati di sini ya. Rubah pergaulan kamu. Bertemanlah dengan orang-orang yang istilahnya ya, bukan tidak boleh ya kamu happy boleh, tapi sesekali gitu. Jangan kalau sesuatu yang terlalu berlebihan, terlalu sering, jatuhnya tidak bagus. Kamu perbaiki, coba atur lagi waktu kamu jadwal kegiatan kamu sehari-hari, tiap harinya apa-apa. Kalau memang sekarang nggak penting, mending kamu coret gitu ya. Coba pikirkan masak-masak pesan dari kartu ini ya, jawabannya di tangan kamu. Saya hanya mencoba menyampaikan pesan dari tebaran kartunya gitu ya. Oke, semoga sampai di sini dapat dimengerti. Jika ada kekurangan saya mohon maaf ya. Semoga bermanfaat. Salam damai, terima kasih. Ya, halo buat kamu ya yang pilih file nomor 3 ya. Kalau dari tebaran kartunya, potensi yang terpendam di dalam diri kamu sejatinya ya, sesungguhnya kamu itu adalah orang yang bisa dikatakan penyayang gitu ya, orang yang cukup dermawan istilahnya, bijaksana, arif gitu. Dan ya cukup memiliki sisi spiritual yang bagus. Tapi ini tapi ya, itu potensi terpendam kamu ya. Di sini yang memblokir potensi kamu ini adalah salah satunya emosi kamu ya. Emosi kamu
dan kamu di sini memiliki banyak satu kebohongan gitu ya. Intinya gini, kamu terkesan misterius intinya gitu, karena kamu menyimpan banyak misteri, banyak hal yang kamu sembunyikan gitu. Ya karena memang sejatinya kamu di sini bisa dikatakan kamu sebenarnya orang yang baik gitu ya. Kalau dari tebaran kartunya, kamu di sini yang pilih pil nomor 3, kamu sebenarnya baik. Nah di sini sepertinya kamu memang tipe orang yang ketika berada dalam satu kondisi yang tidak menyenangkan gitu ya. Di sini kamu terlihat marahnya luar biasa gitu. Jadi jika ada sesuatu yang tidak menyenangkan hati kamu, di sini emosi kamu sangat-sangat besar gitu ya. Dan kamu di satu sisi juga menyadari gitu. Hal itu disebabkan salah satunya adalah salah satu sifat kamu di sini yang lain ya, yaitu kecerobohan kamu gitu. Sifat masa bodoh kamu, cuek kamu, ego kamu gitu, nggak memperdulikan kalau dikasih nasihat nggak mau dipedulikan, nggak mau didengar, intinya begitu gitu. Nah tanpa kamu sadari gitu, hal itu justru membawa kamu dalam satu kondisi yang tidak menyenangkan tadi. Kondisi yang tidak menyenangkan luas gitu ya, bisa dalam pekerjaan, hubungan, atau apapun itu gitu. Jadi seperti apa di sini ya? Kalau bisa dibilang kamu yang pilih file nomor 3 ini, malaikat dan iblis di dalam diri kamu menjadi satu, istilahnya gitu. Kadang kamu baik banget gitu ya, kadang kamu jadi mengerikan banget gitu. Nah kira-kira begitu. Nah jadi sesungguhnya kamu di sini, nah berarti kan kamu bertanya-tanya, jadi bagaimana caranya gitu kan memperbaiki kondisi itu ya, atau sisi buruk kamu itu gitu kan intinya. Ya kalau dari pesan kartunya, pertama sudah pasti kamu diminta untuk melakukan perubahan-perubahan ya di dalam diri kamu. Kamu tidak perlu mengingat-ingat apapun itu di masa lalu kamu ya, kecerobohan lah, kesalahan lah, apapun itu kamu diminta sudahi, tutup buku gitu. Nggak usah diingat-ingat, semua manusia itu pernah salah, intinya begitu. Jadi yang harus kamu fokuskan sekarang perbaikan diri kamu dan mulai dari awal gitu. Kalau kamu ya, jadi gini, karma buruk itu hanya bisa dihilangkan dengan karma baik. Artinya apa? Kamu mulai dari sekarang diminta untuk memperbanyak ya hal-hal baik, perbuatan-perbuatan baik, seperti menolong orang lain, memaafkan orang lain, mendoakan orang lain. Nah kira-kira seperti itu dan lain-lainnya. Jadi kalau saya simpulkan dari file pertama, kedua, dan ketiga, hampir mirip semuanya inti masalahnya gitu, atau sesuatu yang ngeblokir potensi di diri kamu semua di sini, yaitu apa? Jiwa, mental, psikis, rohani, hampir sama semuanya. Nah jadi di sini memang sangat besar sekali dampaknya ya, kalau jiwa manusia ini tidak kalau jiwa manusia bermasalah, psikologisnya bermasalah, mentalnya bermasalah, rohaninya juga bermasalah, spiritualnya bermasalah, ini memang bisa menjadi satu penghalang besar gitu ya, membuat seseorang itu ya tidak bisa meraih prestasi, tidak bisa menjalani kehidupan dengan stabil, dengan baik ya. Jadi perlu saya ingatkan gitu ya, jangan remehkan, jangan sepelekan hal itu semua gitu.
kecerdasan, kejeniusan, kepandaian, keterampilan, itu juga akan sangat berbahaya ya kalau tidak diimbangi dengan rohani yang bagus. Kenapa saya bilang begitu gitu? Kalau kecerdasan intelektual yang dikedepankan tanpa diimbangi dengan jiwa, mental, rohani, spiritual yang bagus, ya maaf ya, kita bisa lihat akhirnya dia menyalahgunakan kecerdasan dan kepintarannya itu kan. Ya kalian bisa cari sendiri ya contoh-contoh, saya tidak mau menyebutkan di sini. Nah kalau misalkan yang hanya diperhatikan spiritualnya, jiwanya, mentalnya, psikologisnya, itu juga tidak baik ya. Nanti timbulnya jadinya dia akan menjadi terbentuk seseorang yang fanatik, munafik, apalagi ya ya menjadi kurang stabil lah intinya. Jadi memang pikiran, perasaan memanglah harus seimbang ya. Kecerdasan akal, kecerdasan spiritual memang harus seimbang. Nah kesimpulannya seperti itu gitu. Jadi kalau jomplang salah satu ya pasti nanti akan menimbulkan masalah apapun itu gitu. Banyak masalahnya. Nah jadi buat kamu yang pilih pile nomor 3 ya, ya hampir sama dengan pile pertama. Pile kedua kamu diminta untuk memperbaiki spiritual kamu, evaluasi, introspeksi, lakukan perubahan-perubahan. Nah kamu diminta untuk mengevaluasi, merenungi segala sesuatu yang telah terjadi gitu. Supaya apa? Di sini kamu diingatkan kecerdasan kamu, kepandaian kamu gitu ya. Kalau tidak disikapi dengan hati-hati, ya kepandaian itu justru akan menjadi malapetaka buat kamu sendiri gitu. Nah, coba ambil waktu ya untuk merenungi semua ini ya. Kamu yang di pile nomor 3, bisa kamu bicarakan dengan guru spiritual kamu atau orang-orang yang berilmu, beragama gitu ya, atau siapapun gitu yang memang menurut kamu itu mengerti tentang kondisi kamu gitu. Dan dengarkan saran-saran beliau, lakukan perubahan-perubahan penting di dalam diri kamu gitu. Nah kalau ini bisa kamu realisasikan ya, menjadi sosok yang baru, menjadi orang yang lebih stabil, lebih seimbang gitu dalam berpikir, perasaan, bisa menyesuaikan diri gitu ya, dan bisa menempatkan diri gitu. Kapan saatnya menggunakan pikiran, kapan saatnya menggunakan perasaan gitu, kapan harus menggunakan kedua-duanya, istilahnya begitu gitu ya. Nah di sini kamu nanti ya potensi yang terpendam juga kamu juga sebenarnya di sini memiliki keberanian gitu, memiliki banyak ide gitu. Cuma keberanian dan ide yang kamu miliki di sini gitu, atau kreativitas yang kamu miliki di sini juga akan sangat membahayakan diri kamu jika intuisi spiritual kamu di sini tidak diperhatikan gitu. Kamu cenderung menjadi orang yang ceroboh, sembrono gitu kan, dalam mengambil langkah atau sikap. Seringnya itu menggunakan ego, emosi, hawa nafsu. Nah seperti itu. Jadi ada kemungkinan kamu yang pilih pil nomor 3 gitu ya, kamu menyadari hal itu sebenarnya gitu. Cuman memulai dari mana, seperti apa gitu. Ada keinginan untuk berubah di sini. Yaitu satu awal yang bagus, karena segala sesuatu itu kan dimulai dari niat. Ya, niat dulu,
oh ya, aku ingin berubah gitu, sisi-sisi di dalam diri aku yang harus aku perbaiki A B C D misalnya gitu. Nah, cobalah cari seseorang untuk membantu kamu, membimbing kamu, untuk bisa ya membantu kamu merubah, menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Tutup buku, apapun yang di masa lalu kamu gak usah diingat-ingat, mulai dari nol. Ibarat kata, kamu seperti bayi yang baru lahir, jadilah sosok yang baru yang lebih baik gitu. Nah, dengan begitu kamu bisa menjadi seorang yang lebih stabil, lebih seimbang, kamu lebih yakin gitu ya, kamu lebih tahu apa yang kamu mau, dan kamu tahu bagaimana cara menggapai apa yang kamu mau di sini. Jadi tidak ada ketakutan, keraguan, kebingungan lagi. Sejatinya kamu memiliki potensi itu, kecerdasan, kreativitas. Cuma di sini kamu ceroboh gitu ya. Nah, jadi untuk memperbaiki masalah kamu yang di plan nomor 3 ini, ya carilah guru spiritual atau guru pembimbing atau siapapun ya yang sekiranya mampu, membawa kamu ke dalam perubahan yang lebih positif, lebih baik, sehingga kamu menjadi orang yang lebih stabil, lebih seimbang, dan percaya diri, penuh keyakinan atas kemampuan diri kamu sendiri. Ya, semoga dapat dimengerti. Jika ada kekurangan saya mohon maaf ya. Semoga bermanfaat. Salam damai. Terima kasih.